Terus tadi ke orang tua, ada jengkel sama suami. Ini saya hanya bantu doa nih. Kalau ada penghalang nggak bisa Pak. Adalah. Ya, ya Ibu ya. Saya tanya Ibu dulu Pak ya. Karena kaitannya sama anak nih. Anak tuh berhubungan langsung karena yang mengandung ibunya. Ya. Bisa jadi kan itu kedongkolan ya Ibu ya, kedongkolan kita, kekesalan kita, sehingga Allah uji ya. Nah, Allah uji sekarang kayak gitu. Bisa jadi ya, Allah ngasih pelajaran, peringatan untuk kita. Nah, jangan-jangan ada dongkol yang lama nggak hilang-hilang, sulit memaafkan. Padahal Allah Maha Pengampun. Main pelosotan ya, Nah, tenang gitu. ya. Tenang aja dia main pelosotan. Fokus saja ini. Ya, Dengerin Bapak ngomong. dengerin ya. Jadi bisa jadi kan Allah menitipkan ini untuk ujian anak, istri, suami, harta, ujian, Ibu ya. Tidak boleh sebetulnya kita ada kesal sama orang tua satu. Yang sekarang Maju. kepada suami lagi. Sini muter. Ya, yang kedua. Ini Bapak maju. padahal ya kunci surganya ibu ada sama bapak. Nah, sekarang kalau kuncinya mau dirusak gimana masuknya? Ya. Itu salah satu kesalahan kita itu bikin kita tidak nyaman. Biasanya itulah jadi lahan masuknya jin karena jengkel. Nah, dilarang sama Allah, ternyata kelemahan itu dibaca sama jin. Nah, itu dia bisa masuk dari rasa jengkelnya. Bisa jadi datangnya dari bapak, jinnya itu dari suami, karena punya amalan tadi ya, yang sekarang mendekatkan diri kita semakin intim kepada Allah, semakin dekat gitu kan. Tapi kok masih bisa jengkel sih? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dah kemana lilahnya? Kalau misalnya hidup masih ada jengkel, kemana lilahnya? Kalau hidup masih ada kesal, ya Ibu ya. Ya mudah-mudahan hati kita terbuka kepada Allah, betul-betul menyadari kekurangan kita. Ya mudah-mudahan semua Allah angkat penyakit itu, masalah. Amin. Ya. Nah, anak yang mau belajar Quran itu ya benar-benar seperti ini, diganggu Ya, jin untuk betul. hasad ya sama temen, iri dengki, kemudian minder, kemudian dibisikin betah. jin untuk nggak betah, di luar bebas, kemudian ngapain harus di sini. Segala kekurangan itu ada di gosok-gosok sama jin supaya tidak belajar Quran. Gitu. Ya. Nah, ini suatu cobaan, ujian iman. Pertama untuk anak, yang kedua untuk orang tua. Kira-kira ikhlas enggak anaknya itu untuk meniti masa depan? Kan tujuannya masa depan, akhirat. Ya Pak ya. Nah, di sini letaknya keikhlasan, keridhaan orang tua untuk anaknya menuntut ilmu. Dan anak itu sebetulnya jangan bosan-bosannya untuk mendoakan, karena anak yang sedang menuntut ilmu jihad. Seandainya mati dalam menuntut ilmu, surga jaminannya. Itu luar biasa. Coba ini. Ya ini. Ya. Nah, ibu jihadnya kepada suami. Nah, sekarang kalau pada suami ada rasa kesal, nanti minta ampun sama suami. Ya, mudah-mudahan apa yang membuat cobaan untuk anak ibu Allah angkat hari ini. Kuncinya satu, insya Allah. Lapangkan hati, lapangkan pikiran untuk memaafkan siapa saja. Amin. Dan jika kita salah, kita minta maaf. Jika ada orangnya. Yang sulit kan minta maaf sama orang, Pak. Minta maaf sama Allah, enak kita komunikasi langsung kepada Allah. Betul ya? Kepada orang itu gosokan jin untuk memberatkan kita, ketemu gengsi, malu, kemudian macam-macam. Rasa benar. Ya kan? Ini aja nih nasihat kita Pak ya, mengingatkan diri kita juga. Ya, baik. Coba sekarang saya kasih beberapa nasihat. Nomor 1,
Insya Allah ya, mulai hari ini berhenti untuk berpikir seujon kepada siapapun. Jangan cari-cari kesalahan, jangan juga menceritakan keburukan orang lain ya. Berhenti hari ini karena Allah, karena ini firmannya satu paket. Tidak boleh Pak. Jika ini terjadi, orang sering sakit kepala nanti. Gangguannya di situ. Yang kedua, ya mudah memaafkan orang siapa saja, terutama orang-orang keluarga dekat kita, itu paling utama. Kepada orang lain juga begitu ya kan, karena kita jarang ketemu, tapi karena kalau keluarga kan luar biasa ya. Artinya apa? Hablum minan nas, kita betul-betul kita perbaiki dengan mudah memaafkan orang lain. Seandainya ada utang sulit ditagih, kita mampu ikhlas karena Allah, pahala yang luar biasa besar ya. Harta itu bisa dicari Pak, betul-betul bisa nah, ya kan, asal kita mau bergerak, Allah kasih keberkahan insya Allah. Yang ketiga nih poin pentingnya, menyadari diri kita ini banyak lalai karena diganggu sama jin. Sungguh-sungguh minta ampun sama Allah atas kelalaian kita. Ibu, bapak, ya mbak yang tahu dosa apa yang kita lakukan kepada Allah. Ini saya nasihat aja, betul ya, meluruskan hati kita. Ya. Gak apa-apa, fokus saja ya. Baik, kita mulai ya. Kita mulai dengan baca basmalah. Mohon pada Allah ya. Satu, niatkan kepada Allah untuk sembuh dari penyakit medis dan non medis. Hasad, was-was, iri dengki, jengkel, kesal, marah, itu semua penyakit non medis. Minta sama Allah untuk sembuh dari penyakit non medis. Yang ketiga, Bapak ya, niatkan kepada Allah, walau alam, putuskan ya jin hodam atau nasab tadi, atau jin yang sengaja tadi kita amalkan. Kalau memang itu ada, betul-betul minta sama Allah untuk diputuskan dan tobat hari ini. Silahkan diniatkan kepada Allah, dan jangan diharapkan kesembuhan itu dari saya, tidak boleh. Kami makhluk, kami hanya bantu doa saja. Insya Allah ya, ini mbaknya semuanya diniatkan yang punya masalah masing-masing. Semoga Allah kasih pertolongannya ya, insya Allah. Baik, kita bantu doa insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas sholihin. Aina ma takunu yati bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu yati bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Astagfirullah. Istighfar ibu, bapak ya, lihat nih ada yang ganggu nih. Siapa kamu? Kamu yang sama bapak ya? Ya. Sejak kapan di badannya? Udah lama. Mau masuk sendiri atau masuk dari mana? Diminta. Paham Pak? Tobat Pak. Ini pelajaran nih ya, bukannya main-main ini ya. Diminta ya, kamu dimasukin. Kamu nyaman kah di badannya sekarang? Mulai tidak. Mulai ndak nyaman. Oh, ndak nyaman kenapa? Mulai tidak. Membutuhkan aku lagi. Oh, jadi udah nggak mau jikir-jikir lagi tuh. Ya, dia jikir-jikir tuh kamu dapat makan ya? Oh. Bila disandarkan kepadamu, jadi percaya kepada dirimu ya? Oh gitu. Percaya kepada kelima. Percaya kepada kelima. Pada kalimat, tidak kepada Allah. Ya. Oh, jadi hanya yakin kepada bacaannya doang. Jadi kamu dapat makan di situ. Aku sempat mengaku sebagai jin muslim Kamu sebagai jin muslim? kepada istrimu. Oh gitu. Oh. Tapi istrimu cuma bilang Apa? jin muslim tidak pernah mau bekerja sama Bener. dengan manusia. Iya, ndak boleh. Kalau bekerja sama munafik namanya. Tempatnya di neraka jahanam tuh pasti. Ya, ini inget ya. Ini sama nih.
Kita mendakwai manusia sama nih ya. Ini sekarang diganggu sama jin nih, nggak main-main nih. Nah, terus 2, 1. Walah banyaknya. Ada juga nih sama anaknya yang di pondok nih. Mulai. Kamu masuk di mana? Dari kami semua. Oh. Ya, berapa jin nih sekarang yang ada? 5. Ada 5. Kamu ganggu juga istrinya nih? Apa gangguanmu? Bertengkar dengan suami. Bertengkar dengan suami. Kamu bisikkan apa sih? Tidak hormat. Tidak hormat. Jengkel. Oh, Perbedaan pendapat. beda pendapat. Senang dong kamu Tentu. dapat makan. Paham, Bu? Sudah saya bilang tadi ya, jengkel, kesal, jadi pintu masuk jin. Allah, Ya. Ustaz. Ya. Ini nggak main-main ya ini ya. Kenapa kamu nangis? Kan udah tahu kamu di sini ikut sama anaknya di pondok. Sudah tahu di sini diajarkan Quran untuk tobat kepada Allah. Tapi kamu tetap aja ganggu dia terus-terusan. Jin muslim mungkin di pondok sini sudah banyak itu. Tapi kalian dinasehati juga nggak mau. Ya, ngapa begitu? Ingat, Lebih baik dan merasa lebih baik daripada kami, daripada mereka juga. Astagfirullah. Ana khairum minhu, katanya. Itulah tempatnya dia merasa lebih baik. Hati-hati, Bu ya. Merasa lebih baik ya. Merasa kita lebih suci. Allahu Akbar. Ini kamu tahu nih maksudnya nih ruqyah nih. Tahu? Kamu mau tobat nggak? Sungguh mau masuk Islam? Allahu Akbar. Ngapa nih kamu nangis saja? Kamu nggak pernah nangis kan selama ini? Nggak pernah. Ini ngapa nangis sekarang? Ini atas izin Allah hari ini bisa ketemu. Bukan aku yang kuat, bukan aku nyihir kamu, nggak ada. Aku hanya minta sama Allah. Dan Allah berkenan. Teringat dosa. Baru tahu dosa sekarang. Astagfirullah. Tuh lihat ya. Ya, kamu mau tobat nih. Ya sudah, bersahadat ya. Kamu pimpin. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu nurus samawati wal ard. Hancurkan buhulnya semuanya yang kamu pasang tuh sihirnya. Awalam yarul ladina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma 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 fafataknahuma. Istighfar. Masya Allah. Ya, minta ampunlah sama Allah. Sungguh-sungguh Allah Maha Pemberi taubat ya. Bang Sajin, aku tanya nih. Kamu sihir ke anaknya yang di pondok ini, kamu sihir di mananya? sedih, Sedih, teringat terus, teringat terus. Kamu bisikkan gitu. Kerinduan. Oh, supaya dia bisa keluar dari sini. Oh, banyak kawanmu juga di dalam itu, kawan-kawannya. Ada beberapa. Astagfirullah. Nasihati nanti mereka, kamu dakwai aja. insyaallah. Insya Allah. Terus yang kedua, aku tanya ini. Kamu tadi pasang sihirnya di mana ke ini anak nih? Khusus ke bapak, suami, Ya. punggung. Kamu pasang di punggungnya. Apa tujuannya? Sihir itu berjamaah digunakan untuk kekuatan bekerja. Oh gitu. Kamu. Menjaga badan daripada gangguan iblis lainnya. Oh gitu. Supaya kamu ya membantu ini bapak ini supaya percaya sama kamu terus. Oh, udah kamu hilangkan nih sihirnya?
Masya Allah. Ini sama ibu kamu pasang di mana nih? Yang suka jengkel sama suaminya? Hati dan Di- perut. Hati dan perut. Kamu apakan hatinya? Bisikan dengan kekesalan. Bisikan kekesalan. Terus? Perut diikat. Perut diikat. Perut diikat. Tujuannya apa tuh? Sakit. Sakit. Oh, Tidak bisa bekerja. tidak bisa bekerja. Tidak bisa ibadah suami Oh, istri. tidak bisa ibadah, hubungan suami istri malas. Kamu apain tuh perutnya? Ikat. Kamu ikat. Tujuannya tadi ya. Baik, Bang Sajid. Saya dan teman-teman Ya, meminta maaf kepada Bapak Ibu. boleh Bapak jawab. Atas izin Allah, dia minta maaf nih. Bapak maafkan Ibu. Nih, Semoga menjadi penyesalan suami semua. Masya Allah, amin. Apa yang kamu rasakan Bang Sajid setelah kamu bersyahadat ini? Lega. Lega? Allahu Akbar. Kamu masih mau dipanggil sama iblis? Masih mau nggak ganggu manusia? Kamu sanggup nggak mendakwai bangsamu itu? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Baik Bang Sajid, saya kasih nasihat nih ya. Tobatlah sungguh-sungguh kepada Allah. Ya, sungguh-sungguh jika kamu tobat, kamu beriman kepada Allah, kamu mati dalam keadaan beriman, pasti tempatnya di surganya Allah. Itu janjinya Allah. Yang kedua, kamu gabung nih sama jin-jin muslim. Tadi ada kamu lihat yang beberapa Banyak. banyak. Allahu Akbar. Kamu gabung sama dia dan belajarlah syariat Islam. Jika sudah tahu sholat, lihat ya, ini hanya taat kepada Allah. Bukti taat kepada Allah, taat kepada kedua orang tua. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersyukur kita kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para pemirsa semuanya. Ya, ini keluarga-keluarga yang soleh-soleha insya Allah. Ada anaknya yang kepingin mondok dan tinggal di pondok. Ternyata ya sangat kuat gangguan jin. Tadi dilihat sendiri, dengar sendiri, begitu kuatnya jin memusuhi anak-anak yang belajar Al-Quran. Ini pelajaran bagi kita jika kita tak niat betul-betul ya. Kemarin Bapak sudah ngajarkan bagaimana kekuatan niat. Nah, jika sekarang ini niat kita dilemahkan sama jin, maka Masya Allah, ini malam ini Allah berkenan, Ibu ya. Ibu, jangan jengkel lagi. Itu kunci surganya ada sama Bapak. Sama orang tua, betul-betul pulang datang minta maaf. Selesai jika Ibu ini, Insya Allah. Maaf suami. Semoga Allah menyembuhkan juga ya. Amin. Insya Terima Allah. itu semuanya. Ya. Tinggal terapi aja, Bu. Nah, ini ya. Ini kuatkan hati. Bapak sering sakit punggungnya kah? Enggak juga ya. Dia tadi ya Bapak nggak capek-capek. Ada Ya. nyimpan keris nggak, Pak? Punya amalan sebelumnya. Tadi tuh ya. Ada nyimpan keris nggak? Enggak, ya tadi ya. Dakwai teman-temannya yang dulu punya titipan-titipan. Itu Masih jin. ada di rumah? Titipan? Jimat? Bukan, dia ngikutin dikasih amalan diisi untuk belajar pencaksilat. Itu Pak ya. Tadi tuh ya, lihat sendiri jinnya diminta sendiri. Masukkan ya. Dakwai temennya yang pernah seperti itu untuk tobat kepada Allah. Karena mengganggu suami istri, mengganggu keluarga. Ibu sering jengkel ya jadi karena itu. Ya. Banyak ibu nih jengkel ya. Ini aja nasihat saya nih ya. Jangan lagi jengkel nih. Nggak boleh, Bapak sering maafin ibu, Bu, Pak, Ya. kalau jengkel. Nah, ini udah tahu ya. Itulah kita mau dekat pada Allah, maka diganggu, dihalang-halangi sama jin. Maka sungguh kita belajar ini adalah kitab terbaiknya di seluruh dunia. Karena Al-Quran. Ya, semoga diberkahi semuanya Pak ya. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terjadi pun bukan karena kekuatan kami.